Yuk minum yuk. Ya, lagi. Siap. Ya Pak Jo, baik-baik. Baik. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa online Elion Satelit. Saya penginjil Tarmina GKI Elion Online Satelit bersama penginjil Krishna. Dan kita kedatangan seorang rekan kita bernama Bapak Sunaidi Sunyoto. Halo Jo. Malam. Mari kita memulai persekutuan kita naikkan nyanyian mengasihi lebih sungguh. Bapa di dalam surga, sesuai dengan puji-pujian yang kami naikkan, mengasihi dan melayani lebih sungguh lagi kiranya ada dalam diri kami. Kami menyerahkan persekutuan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengar sharing dari seorang saudara kita, Bapak Sunaidi Sunyoto. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pejuantal, terima kasih Krishna untuk kesempatan sharing. Hari ini saya ingin sharingkan sedikit tentang kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Tadi seperti Pejuantal sudah bilang, saya bukan dari keluarga Kristen dan saya bersyukur sekali saya bisa mendengar anugerah Tuhan. Saya dulu dari keluarga yang pas-pasan. Yang dimaksud pas-pasan itu pas butuh, pas gak ada uang. Jadi pas-pasan beneran. Nah, waktu masa-masa kecil saya itu, saya ingat kalau saya pas mau bermain, saya mesti mainan di tempat yang gratisan, yang nggak perlu pakai biaya. Jadi di Lumajang, mamanya mama itu mempunyai toko peracangan, dan di sampingnya itu ada gang kecil. Nah, di gang kecil itu biasanya ada orang gila, rambutnya itu sudah merah, bajunya kotor, compang-campir, hampir setengah telanjang gitu ya. Dan dia badannya kotor banget, dia sukanya tidur di tempat sampah dan di atas tumpukan sampah gitu. Jadi kita waktu itu anak-anak kecil kumpul, membuat dia itu godain dia sampai dia bangun, marah, ngejar kita ketawa-ketawa lari gitu. Jadi kadang saya mikir yang gila itu siapa benernya. Jadi kita waktu itu mainnya seperti itu. Nah, tapi waktu di masa kecil itu justru saya itu yang mengalami diskriminasi rasisme ya. Jadi karena kulit saya itu putih dan mata saya sipit, itu makanya waktu itu banyak yang anak-anak kecil yang lain yang bukan dari kulit yang sama, itu mereka melakukan verbal abuse. Jadi secara lisan tapi juga secara fisik. Jadi saya sering kena pukul gitu karena saya kulitnya kayak gini. Dan waktu SD di Satu Yosef juga gitu. Jadi saya bahkan dulu pernah dikeroyok ya. Tapi untungnya puji Tuhan badan saya waktu itu besar, bongsor, jadi agak menter gitu ya, dipukul. Nah waktu itu setelah itu SD saya pindah ke Surabaya. Waktu itu papa mama sudah agak lumayan. Nah waktu di sana itu saya mulai masuk di pergaulan yang kurang baik. Di sana saya mulai mengenal pornografi, saya mulai mengenal itu mencuri di Indoplaza waktu itu.
sampai ketangkep satpam. Jadi itu itu yang saya alami. Dan waktu SMP SMA saya kelihatannya baik-baik saja gitu, karena saya bukan tipe orang yang suka ngomong, tapi padahal di dalamnya itu busuk sekali. Dan waktu saya kuliah itu saya malah lebih parah itunya karena bebas sekali. Dan waktu saya kerja pun itu mulai saya ada ketemu sama orang-orang di konstruksi, karena waktu itu saya kerja di developer, jadi ketemu banyak kontraktor. Saya mulai mengenal alkohol, saya mulai mengenal kehidupan malam, dan waktu itu saya mulai merokok. Jadi sampai beberapa tahun untuk berhenti itu susah sekali. Nah, setelah itu saya kembali ke Surabaya. Baru setelah ada perubahan lingkungan itu ada perbaikan dengan juga penyertaan Tuhan. Seharusnya kalau dalam titik poin ini dalam hidup saya, seharusnya saya itu jatuhnya pasti jadinya itu kalau bukan kena narkoba, pasti saya jadi penipu. Karena waktu itu orientasi saya yang penting kan dapat uang cukup untuk keluarga, kehidupan saya mau seperti apa terserah saya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Setelah saya melihat kembali, salah satu ayat yang saya hafal pertama kali itu 1 Korintus 10 ayat 13, di mana Tuhan berkata segala pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan itu setia, karena itu Dia tidak mencobai kamu melebihi kekuatanmu. Nah, waktu Tuhan berkata seperti itu, saya selalu berpikir bahwa kalau kekuatan saya di sini, Tuhan tuh paling mencobai saya sampai di sini. Tidak akan pernah melebihi gitu. Nah, waktu saya refleksi lagi penyertaan Tuhan pada saya waktu masih kecil di Lumajang, ima saya, mamanya mama itu kan Kristen Pentakosta. Nah itu meskipun nggak selalu, tapi dia selalu membawa saya ke gereja. Dan pada saat itu saya meskipun nggak ngerti kenapa kok saya waktu itu ngasihkan duit selawe itu 25 rupiah itu ke gereja. Waktu itu saya pikir gedungnya kan. Itu saya nggak ngerti, tapi saya ke gereja. Waktu SD, saya di SD Santo Alusius, karena hanya SD Santo Alusius yang mau terima orang Lumajang kan. Jadi ya wis masuk ke sana. Jadi waktu itu saya di sana, beruntungnya Katolik. Jadi waktu Jumat Agung, waktu Natal saya masih ke gereja. Dan waktu saya SMP di Petra, jadi waktu itu Sabtu ada persekutuan remaja. Dan persekutuan remaja meskipun saya dalam 6 tahun cuma datang 2 kali, saya tahu bahwa ada persekutuan remaja kan, agak lumayan. Lalu selain itu waktu saya kuliah ada orang yang namanya Melvin Loh yang memuridkan saya. Sekarang dia pastor Leiden Church of Christ di Melbourne. Dan waktu itu saya mulai belajar tentang pemuritan, saya menghafalkan ayat 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Dan setelah itu waktu saya kembali ke Surabaya, saya ketemu Diana. Dan waktu itu saya baru pacaran sama Diana, saya belajar master life dari Diana. Dan dari sana baru saya mengerti tentang pemuritan. Jadi dalam tahap-tahap kehidupan yang waktu itu saya pikir sudah cuncung masuk ke jurang, itu ternyata dari dulu tuh Tuhan menyertai. Cuman membukakan mata saya yang buta itu nggak selalu cepat. Jadi ada tahapannya. Dan pada saat saya itu mulai bertemu Melvin, bertemu Diana, saya mengerti tentang pemuritan, saya ternyata tahu waktu 1 Korintus 10 ayat 13 itu mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan saya dicobai melebihi kekuatan saya. Itu bukan karena saya kuatnya segini, tapi karena Allah itu memberikan saya pertumbuhan terus-menerus. Allah memampukan saya untuk tumbuh dari sini ke sini ke sini. Jadi waktu dicobai dengan lebih berat dan lebih berat lagi, itu karena anugerah Allah yang memampukan saya untuk kuat, bukan karena kekuatan saya. Jadi Allah yang kuat, bukan saya yang kuat. Dan bertambah hari, saya makin bertumbuh, makin cinta Tuhan, itu tambah saya bisa kuat menjalani segala pencobaan dalam hidup saya. Kalau boleh tahu kan pencobaan kesulitan apa yang sangat berkesan sehingga ayat itu sangat ingat banget kan? Ayat itu kan bilang pencobaan yang kamu alami. Nah kira-kira pencobaan atau kesulitan apa yang pernah Koko alami sampai ayat itu begitu mengena? Kalau waktu itu lebih ke agnostikme saya ya. Jadi ya seperti kebanyakan orang kalau bukan dari agama Kristen, saya tuh agnostik banget. Jadi kalau misalnya ada seseorang bisa membuktikan kepada saya akan percaya. Tapi kalau enggak ya sudah, ya itu saya berteman aja, tapi saya nggak akan yakin.
Dan dalam perjalanan hidup saya selalu berpikir bahwa yang penting itu sukses. Sukses itu dalam arti bahwa saya itu harus jadi yang terbaik. Saya kan sipil ya, jadi waktu itu saya khusus spesialis di structural engineering. Jadi saya kepingin yang terbaik. Dan waktu itu saya sampai ngambil master, kerja itu jam 8.30, pulang itu jam 10 malam. Itu hampir tiap hari. Itu karena saya mesti ke library-nya NUS, saya belajar lagi sampai jam 10 malam, kecuali Sabtu Minggu enggak. Sabtu Minggu saya bebas. Dan itu terus sampai 2 tahun lebih. Dan setelah itu selesai, saya pikir saya perlu pengetahuan tentang IT. Jadi saya sekolah di informatika, saya ngambil ADIT, Advanced Diploma in IT. Saya waktu berpikiran yang penting sukses. Tapi akan ternyata setelah saya mencapai semuanya itu, saya melihat bahwa saya belum puas. Dan sejak saya balik ke Indonesia, saya ketemu Diana, saya belajar Master Life, saya tahu lubang itu ternyata hanya bisa diisi oleh Kristus. Pusatnya itu harus Kristus. Pergumulan saya itu ya diri saya sendiri yang agnostik. Ya, puji Tuhan ya, anugerah Tuhan sehingga Bapak Joe ini bisa diselamatkan, bisa diubah oleh Tuhan dari pikiran ingin sukses akhirnya berubah. Kira-kira imanmu terus bertumbuh itu mengasihi Tuhan, melayani itu mungkin bisa cerita sedikit. Iya, jadi kalau saya selama ini menjalani perjalanan ini, pertama egoismenya sangat tinggi sekali. Jadi waktu saya mengandalkan diri saya sendiri dan waktu awal-awal pelayanan di 2006 itu saya berpikir gereja yang butuh saya kok. Kalau misalnya nggak bisa ya sudah, saya mendingan pindah gereja atau saya bisa memilih hal lain. Akan tapi dalam perjalanan itu somehow Tuhan itu selalu memimpin bahwa oke, kamu stay. Saya waktu itu nggak ngerti kenapa saya harus stay, kenapa saya harus tinggal di sini terus di Elion Satelit. Akan tetapi ternyata justru di sini itu saya ditempa oleh Tuhan bahwa ternyata ada hal-hal tertentu yang saya ini parah sekali. Ego saya, ketinggian hati itu sangat merusak saya. Dan dari Elion Satelit ini yang justru mendidik saya melewat tangan banyak orang ya, hamba Tuhan dan banyak rekan-rekan sepelayanan komunitas, terutama waktu pemuritan ya. Waktu saya dimuridkan, lalu saya memuridkan, saya tambah tahu seberapa parah keadaan saya waktu itu. Nah, waktu melalui pemuritan ini saya bisa bertumbuh dengan lebih baik karena banyak rekan-rekan seiman yang menemani saya waktu saya jatuh. Luar biasa sharing dari Bapak Joe. Kira-kira doakan apa? Kalau saya doakan untuk saya sendiri untuk pertumbuhan iman, karena sampai sekarang pun saya masih bergumul dengan beberapa hal, dengan me time, waktu saya itu bagi saya masih penting ya. Saya kan orangnya introvert, tapi saya harus membuat comfort zone saya ini bukan jadi penghalang waktu melayani Tuhan. Itu yang kalau untuk saya pribadi itu yang perlu doakan. Oke, sebelumnya kita mendengar penginjil Krishna bisa kasih kata-kata penguatan bahwa di antara itu pasti teman-teman kita juga mengalami yang sama. Dulunya belum percaya kepada Tuhan, sekarang kehidupannya mungkin bisa kasih kata-kata penguatan. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Khotbah 2 minggu yang lalu Gembala kita Pendeta Hendri kembali mengingatkan kita untuk tidak menyerah atau don't quit ketika kita menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Karena ketika kita terus bertahan dan terus menjalani segala kesulitan dan tantangan tersebut, maka itu semua akan membentuk sebuah karakter yang membawa kepada pengharapan, yaitu karakter yang semakin percaya kepada Kristus. Seperti halnya yang sudah di-sharingkan oleh rekan kita Ko Junaidi bahwa di dalam segala tantangan dan kesulitan yang dia alami, dia hadapi hampir selama 14 tahun, itu justru telah menjadikan dia sebagai pribadi yang kokoh di dalam iman dan pengharapan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, bahwa Tuhan pasti menolong dia. Itulah yang membuat dia tangguh, karena bersama Tuhan dia bisa melewati semua. Dan bukan hanya menjadikan dia pribadi yang tangguh saja, tetapi menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Sungguh ajaib, kita Kojo yang kita kenal ternyata
dulunya begitu luar biasa nakalnya, tetapi sama sekali kita melihat pribadi yang baru, yaitu pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Karena itu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita dapat mengenal Tuhan kita lebih lagi. Di dalam setiap tantangan kita justru dekat, kita membawanya, kita datang dan membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Karena semakin kita mengenal, kita akan semakin percaya, kita semakin kuat di dalam iman. Dan iman yang kuat itulah yang memampukan kita untuk tetap bertahan, tidak menyerah di dalam pergumulan kita. Kiranya kesaksian rekan kita pada malam hari ini boleh kembali menguatkan kita untuk don't quit atau tidak menyerah di tengah segala macam tantangan dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Sebagai penutup, saya akan membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sekali lagi, don't quit, jangan menyerah. Mari kita boleh tetap tekun di dalam segala pergumulan dan kesulitan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk persekutuan doa walaupun online Tuhan, tetapi kami bersyukur karena kami masih boleh mengadakan, dan kiranya di dalam sharing rekan-rekan yang boleh dibagikan dan dalam di setiap doa itu boleh menjadi penguatan bagi setiap rekan-rekan yang boleh mendengar, yang boleh menolong secara khusus di tengah pergumulan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk Kojo yang boleh men-sharingkan hidupnya. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh sertai. 14 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi Tuhan, dan itu bukan berarti dia boleh selesai, tetapi dia masih boleh terus dibentuk. Karena itu Tuhan, di dalam level yang semakin naik, yang bertahap, yang dia boleh sharingkan, biarlah dia pun boleh kembali mengingat Tuhan bahwa dia mampu karena Tuhan menyertai, dan apapun yang dia hadapi itu tidak akan pernah melebihi dari kekuatan dia. Tuhan yang boleh tolong setiap kami Tuhan di dalam segala kesulitan kami, supaya sungguh melalui kesulitan dan pergumulan kami itu boleh menolong kami, membentuk kami untuk memiliki pribadi, karakter yang memiliki pengharapan di dalam Engkau, karakter yang semakin percaya kepada Engkau, dan karakter yang semakin mengandalkan Engkau, dan karakter yang semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur gereja kami boleh mengadakan ibadah online, persekutuan doa online, dan besok kami akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus secara online. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online ini, supaya setiap jemaat boleh mengingat kembali Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nanti suatu saat Tuhan Yesus akan datang kembali. Berkati hamba-hamba Tuhan yang memimpin, baik liturgos, pengkhotbah, dan tim musik, dan setiap jemaat yang boleh mengikuti dengan baik. Tidak lupa kami doakan untuk bangsa dan negara kami dalam masa-masa PSBB yang masih berjalan, dan doakan untuk pemerintah kami dalam rencana untuk new normal, berdamai dengan corona ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagaimana mekanisme yang boleh dilakukan dengan baik, dan seluruh jemaat dan seluruh bangsa negara boleh mengikuti dengan baik aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Tuhan, kami berdoa untuk masa-masa ini, kiranya Tuhan yang memimpin, menopang, menguatkan setiap rakyat Indonesia supaya boleh dijauhkan dari corona ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengundang Bapak Jo untuk mendoakan rekan-rekan pengurus rayon dan juga untuk jemaat. Bapak, kami juga bersyukur untuk pengurus rayon yang sesuai panggilan mereka Tuhan. Mereka melayani dengan sepenuh hati, mereka ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa agar Engkau bisa memberikan mereka hikmat, dan terutama Tuhan, kami ingin mendoakan mereka supaya pada masa-masa sulit mereka justru makin berjuang, makin militan bagi Tuhan. Dan kami mendoakan mereka supaya mereka makin tahu sebagaimana lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Karena
kalau mengalaminya Tuhan, itu sungguh-sungguh memberikan kami kelegaan. Kami baru tahu bahwa semua yang kami alami ini adalah sesuatu yang kecil Tuhan dibandingkan kekekalan yang akan kami terima. Tuhan, kami mohon Kau memberikan kekuatan pada tiap dari pengurus kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Kiranya Engkau memberikan kekuatan jasmani dan kesehatan kepada mereka dan kecukupan dalam masa yang sulit ini. Kami juga mendoakan Tuhan untuk semua jemaat Elion Satelit agar mereka tetap beribadah menyembah Tuhan, dan pada saat mereka beribadah mereka ingat bahwa mereka adalah suatu kesatuan umat Tuhan di Elion Satelit ini, bahwa mereka harus mengarahkan hati mereka sebagai umat Tuhan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Amin. Tuhan, saat ini kami mengucapkan terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri persekutuan doa kami. Tuhan, terima kasih untuk segala pemeliharaan. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan masih boleh berikan kami di tengah kondisi seperti ini. Tuhan, kiranya Tuhan melalui persekutuan doa ini, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka boleh dikuatkan Tuhan ketika mereka harus menghadapi segala tantangan, segala pergumulan, baik di dalam kesehatan mereka, mungkin mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, mereka di dalam perekonomian di tengah kondisi yang seperti ini, mungkin dari mereka yang mulai diberhentikan, mereka harus diberhentikan dari kerja, ada dari mereka yang harus tutup toko, dan mungkin masih banyak pergumulan yang lain. Tuhan, tolong supaya mereka tidak sampai menyerah, mereka tidak don't quit, tetapi mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau, mereka boleh tetap percaya, dan mereka boleh semakin percaya, mereka boleh semakin justru mereka semakin dekat kepada Engkau, Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong. Dan biarkanlah melalui persekutuan ini juga Tuhan, setiap kami boleh diingatkan bahwa kami tidak berjuang sendiri. Ada rekan-rekan yang juga sama-sama bergumul dengan kami, dan kami boleh tetap saling dikuatkan dan didoakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada hari ini. Apabila jemaat ingin didoakan, jemaat dapat mengklik link di kolom deskripsi di bawah ini. Kami tim hamba Tuhan akan mengontak dan mendoakan Anda secara pribadi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.